Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Memela Sari, saya dari kelompok 3 dan di sini saya akan menjelaskan materi yaitu tentang memproses dokumen kas di bank. Yang pertama ada definisi kas. Kas adalah alat pembayaran yang sah dan siap digunakan untuk membiayai kegiatan umum perusahaan, terdiri dari uang tunai dan simpanan di bank yang dapat diambil sewaktu-waktu. Yang kedua, ada karakteristik kas. Kas memiliki karakteristik utama sebagai aset yang paling liquid atau mudah dicairkan, bernilai nominal tetap, dan digunakan sebagai alat pembayaran utama dalam transaksi bisnis. Kas mudah dipindahkan, sering mengalami mutasi, dan memerlukan pengawasan ketat karena rawan penyalahgunaan. Lalu yang ketiga, ada penerimaan kas dari penjualan tunai. Adalah seluruh aliran dana masuk ke perusahaan yang berasal dari transaksi penjualan barang atau jasa yang dibayar secara langsung oleh pembeli. Ini merupakan bagian dari aktivitas operasional yang meningkatkan saldo kas perusahaan dan dicatat dalam jurnal penerimaan kas berdasarkan dokumen bukti pembayaran. Lalu yang keempat adalah penerimaan kas dari piutang. Adalah aliran kas masuk ke perusahaan yang berasal dari pelunasan kewajiban oleh debitur atau pelanggan atas transaksi penjualan yang sebelumnya dilakukan secara kredit. Lalu yang kelima ada mengidentifikasi penggunaan rekening bank. Adalah mengidentifikasi penggunaan rekening bank dalam konteks bisnis melibatkan pemahaman terhadap fungsinya sebagai instrumen utama untuk mengelola aliran dana dan alat verifikasi data keuangan. Lalu yang keenam adalah pembayaran dengan menggunakan cek. Adalah metode pembayaran non tunai berupa surat perintah tertulis tanpa syarat dari pemilik rekening atau nasabah kepada bank untuk membayar sejumlah dana kepada pembawa cek atau pihak yang namanya tercantum dalam dokumen tersebut. Lalu yang ke-7 ada pembayaran dengan diet giro. Adalah surat perintah dari nasabah atau penarik kepada bank penyimpan dana untuk memindah bukukan sejumlah dana dari rekeningnya ke rekening penerima yang disebutkan namanya. Lalu yang ke-8 mengidentifikasi pemeriksaan kas. Adalah proses verifikasi untuk memastikan kesesuaian antara saldo kas yang tercatat dalam buku akuntansi perusahaan dengan jumlah fisik uang yang tersedia. Lalu langkah-langkah utama dalam mengidentifikasi dan menjalankan pemeriksaan kas meliputi: yang pertama, pemeriksaan fisik adalah menghitung secara nyata seluruh uang kertas dan logam yang ada di brankas atau tangan. Lalu yang kedua, rekonsiliasi pencatatan adalah membandingkan hasil penghitungan fisik dengan saldo yang tertera pada buku kas umum. Lalu yang ketiga ada verifikasi dokumen. 3. Verifikasi dokumen pendukung adalah memeriksa bukti transaksi seperti kwitansi, waktu, dan nota yang belum dicatat untuk mengidentifikasi penyebab jika terjadi salah saldo. Lalu yang keempat ada pembuatan berita acara. Adalah mendokumentasikan hasil pemeriksaan dalam sebuah berita acara pemeriksaan kas sebagai bukti sah hasil pengawasan internal. Lalu tujuan utama dari identifikasi ini adalah untuk mendeteksi dini adanya kecurangan, kesalahan pencatatan, atau kehilangan dana, serta memastikan pengendalian internal berjalan dengan efektif. Lalu yang ke-9 yang ke-9 membukukan mutasi dana saldo awal kas bank. Membukukan saldo awal kas bank adalah mencatat nilai uang tunai dan saldo rekening bank dari periode sebelumnya ke periode saat ini sebagai modal kerja awal acara singkat. Periode sebelumnya ke periode saat ini sebagai modal kerja awal secara singkat. Langkah-langkahnya adalah yang satu, ambil data lihat saldo akhir dari neraca periode lalu atau rekening koran bank. Lalu yang kedua, catat di jurnal, masukkan ke akun kas dan bank di posisi debit. Lalu yang ketiga, akun lawan, pasangkan dengan akun modal atau
opening balance equity di posisi kredit. Lalu yang keempat ada verifikasi. Pastikan saldo di buku besar sudah sama dengan uang fisik dan saldo di bank. Lalu yang ke-10 ada membukukan mutasi dana transaksi penerimaan kas, adalah mencatat setiap uang masuk ke dalam buku jurnal agar saldo kas perusahaan bertambah secara akurat. Lalu langkah-langkah singkatnya adalah yang satu mendefinisikan dokumen, siapkan bukti transaksi seperti kwitansi, faktur, lunas, atau bukti transfer bank. Yang kedua, tentukan akun, identifikasi sumber uangnya, apakah dari penjualan tunai, pelunasan piutang, atau lainnya. Lalu yang ketiga, catat di jurnal, masukkan ke dalam jurnal penerimaan kas seperti debit, kas, atau bank karena aset bertambah. Yang kedua, kredit akun sumber, misalnya penjualan atau piutang usaha. Lalu yang keempat ada peluang pindahkan total harian dari jurnal ke buku besar secara berkala. Mau dibantu dengan contoh format jumlahnya atau cara input. Lalu yang ke berapa ya? Yang ke-11, membukukan mutasi dana transaksi pengeluaran kas, adalah mencatat setiap uang keluar untuk memastikan saldo kas berkurang secara tepat sesuai tujuannya. Langkah praktisnya, validasi bukti. 1. Validasi bukti, kumpulkan bukti sah seperti nota, faktur, pembelian, kwitansi, atau bukti bayar via aplikasi pembayaran perbankan. Lalu yang kedua, identifikasi akun, tentukan beban atau kewajiban yang dibayar. Lalu yang ketiga, catat jurnal, masukkan ke dalam jurnal pengeluaran kas. Yang keempat, update buku pembantu. Jika membayar utang, pastikan mencatatnya di buku pembantu utang agar saldo utang di per vendor berkurang secara otomatis. Lalu yang ke-13 adalah membukukan pencatatan mutasi kas bank, adalah mencocokkan dan mencatat aliran uang di rekening bank ke dalam buku perusahaan. Langkahnya yang pertama adalah cek mutasi, lihat riwayat transaksi di rekening koran atau mobile banking. Yang kedua, catat uang masuk, masukkan ke posisi debit bank. Lalu yang ketiga, catat uang keluar, masukkan ke posisi kredit. Lalu yang keempat, sesuaikan, tambahkan catatan untuk biaya admin atau bunga bank yang baru muncul di rekening koran. Lalu yang kelima, sinkronkan, pastikan saldo akhir di buku perusahaan sama dengan saldo rekening di bank. Lalu yang ke-14, penyebab perbedaan saldo kas dan saldo bank adalah biasanya disebabkan oleh perbedaan waktu pencatatan atau kesalahan. Faktor utamanya meliputi setoran dalam perjalanan, deposit in transit, uang sudah dicatat perusahaan tetapi belum diproses di bank. Lalu yang kedua, cek masih beredar, atau adalah cek sudah diberikan kepada pihak lain tapi belum dicairkan ke bank. Lalu yang ketiga, ada biaya administrasi bank, pengurangan yang dilakukan bank tapi belum dicatat perusahaan. Lalu yang keempat, pendapatan bunga atau jasa giro, penambahan dari bank yang belum diketahui perusahaan. Lalu yang ke-15, kasus yang mempengaruhi saldo kas bank. Beberapa transaksi spesifik yang langsung mengubah nilai saldo di bank adalah yang satu, penerimaan piutang melalui transfer bank. 2. Pembayaran utang menggunakan cek atau billet giro. 3. Kesalahan pencatatan baik oleh pihak bank maupun pihak perusahaan. Lalu yang keempat, cek kosong, cek yang diterima perusahaan namun ditolak bank karena saldo pengirim tidak cukup. Lalu yang ke-16, pengertian rekonsiliasi bank. Rekonsiliasi bank adalah proses membandingkan saldo kas menurut catatan perusahaan dengan saldo kas menurut laporan bank untuk mencari penyebab perbedaan dan menentukan saldo kas yang sebenarnya. Lalu yang ke
16, penyusunan rekonsiliasi adalah dilakukan dan langkah-langkah berikut. Yang 1, membandingkan saldo awal dan akhir di buku kas dengan rekening koran. 2, mengidentifikasi transaksi yang hanya muncul di satu posisi, misalnya biaya admin di bank saja. Lalu yang ketiga, menambah atau mengurangi saldo masing-masing pihak berdasarkan ketentuan tersebut. Yang keempat, menghitung saldo akhir yang telah disesuaikan. Lalu yang ke-18, penyesuaian kas bank. Penyusunan kas bank setelah rekonsiliasi selesai, perusahaan harus membuat jurnal penyesuaian. Hal ini penting agar saldo di buku besar perusahaan mencerminkan keadaan yang sebenarnya setelah memperhitungkan biaya admin, bunga, bank, atau kesalahan catat. Lalu yang terakhir ada bentuk Lalu yang ke-18 ada bentuk rekonsiliasi bank. Ada 2 bentuk umum yang sering digunakan dalam akuntansi, yaitu yang pertama ada bentuk kontrol, disusun berdampingan antara sisi bank dan sisi perusahaan. Lalu yang kedua, bentuk laporan adalah disusun bertingkat, biasanya dimulai dari saldo bank ke saldo perusahaan atau sebaliknya untuk mencari saldo yang benar. Lalu yang terakhir ada pencatatan selisih kas. Jika setelah dilakukan pemeriksaan fisik dan rekonsiliasi tetap ditemukan selisih yang tidak dapat dijelaskan, maka dicatat ke dalam akun selisih kas. Jika kas nyata lebih besar dari catatan, maka jurnalnya adalah debit kas, berarti selisihnya kas. Lalu jika kas nyata lebih kecil dari catatan, jumlahnya adalah debit, selisih kas adalah debit, yang didebit adalah selisih kas, sedangkan yang kredit adalah kas. Jadi seperti itu ya teman-teman. Jadi ini yang dapat saya sampaikan. Jika ada kesalahan kata maupun ucap yang mungkin kurang berkenan maupun salah, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.